Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya Deddy Nugroho. Pada video ini saya akan berbagi dan melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu tips dan trik WordPress untuk blogging ya. Jadi ini adalah untuk aktivitas teman-teman ngeblog. Saya akan melanjutkan apa saja sih tips dan trik yang bisa kita lakukan untuk mengoptimalkan dari blogging kita. Oke, jadi ini adalah part yang kedua atau bagian yang kedua ya setelah bagian yang pertama di video sebelumnya. Nah, yang pertama ya tips dan triknya adalah pemilihan tema yang ringan ya. Jadi memilih tema yang ringan, tema WordPress yang ringan itu sangat penting untuk meningkatkan kinerja dan kecepatan situs blog kita. Jadi blog kita tuh harus kenceng gitu, loading speednya itu harus cepet gitu. Nah, saya ada rekomendasi untuk teman-teman semua, yaitu menggunakan tema WordPress, GeneratePress, Astra, dan Blocksy. Jadi ketika tema ini ya sangat tepat karena ringan gitu. Ukurannya kecil, kemudian ketika kita gunakan pun dan kita optimalkan kecepatannya itu sangat baik ya. Bisa di atas 90 bahkan bisa sampai 100 untuk skornya. Tema WordPress yang ringan cenderung lebih kompatibel dengan plugin dan ekstensi lainnya. Jadi ketika kita menggunakan tema yang ringan, itu hampir semua plugin itu kompatibel dengan tema ini ya, ketika tema ini. Saya belum pernah menemukan plugin yang tidak kompatibel atau banyak crashnya. Tapi kalau menggunakan tema lain, itu bisa jadi ada yang tidak kompatibel atau ada bagian-bagian yang kurang sesuai dengan plugin lain. Tema WordPress yang ringan itu membutuhkan waktu loading yang lebih cepat ya, sehingga meningkatkan kecepatan blog kita. Semakin cepat loading blog kita, maka semakin baik untuk pengalaman pengguna dan juga untuk SEO kita ya, SEO website kita atau SEO blog kita. Jadi ada penelitian dari situs luar negeri itu bahwa ketika loading blog kita itu lebih dari 3 detik, maka pengunjung blog kita itu akan pergi ya, kembali kemudian mencari artikel di blog yang lain. Jadi itu salah satu alasan ya kalau bisa loading blog kita ya kurang dari 1 detik atau kurang dari 2 detik gitu. Untuk meminimalisir yang namanya pengguna itu lari atau pindah ke website orang lain atau blognya orang lain. Oke, di sini saya akan buka untuk tema ya. Saya akan memperlihatkan ke teman-teman tema Astra, GeneratePress, dan Blocksy ya. Jadi yang pertama kita buka adalah menu tema, kemudian bisa pilih tambah tema ya, dan kemudian akan muncul seperti ini. Nah, di pojok sebelah kanan itu ada yang namanya Astra ya teman-teman ya. Jadi temanya itu seperti ini. Teman-teman bisa gunakan, kemudian ada juga Blocksy. Ini ya. Ini untuk temanya untuk Blocksy. Kemudian ada juga yang namanya GeneratePress. Ini ya. Jadi ketika tema itu adalah tema favorit saya, baik itu untuk ngeblog atau mau buat company profile ya, atau mau membuat website yang lain. Oke, untuk pemilihan tema yang ringan, saya rekomendasikan untuk 3 tema itu. Walaupun mungkin ada banyak tema yang lain yang lebih ringan ataupun yang lebih baik, tetapi rekomendasi dari saya ya 3 tema itu. Kemudian kita lanjutkan ke yang kedua, yaitu dengan cara blokir spam. Jadi untuk tips untuk teman-teman yang kedua adalah blokir spam. Blokir spam pada WordPress sangat penting karena spam dapat merusak reputasi blog kita dan mempengaruhi pengalaman pengguna juga. Ya, jika blog kita penuh dengan komentar spam, ya, misalkan di sini kita bahas komentar spam, maka pengunjung kita bisa saja berpikir bahwa blog kita itu tidak berkualitas
dan kurang bisa dipercaya, sehingga akan dapat mempengaruhi reputasi blog kita dan membuat pengunjung enggan untuk kembali ke blog kita. Ya, jadi kalau teman-teman biasanya berkunjung ke artikelnya orang lain atau blognya orang lain, itu biasanya di bagian bawah itu kan ada artikel ya, ada komentar ya. Nah, di komentar-komentar itu ada yang komentarnya bagus, ada yang komentarnya negatif, dan ada yang komentar yang cenderung spam. Baik itu spam link ya, ataupun spam jualan jasa, jualan produk. Nah, itu kalau kita lihat itu ya akan membuat jelek gitu untuk blog kita. Ya, akan membuat kurang profesional gitu. Jadi makanya kita butuh untuk bagaimana caranya supaya kita bisa memblokir yang namanya spam. Untuk membantu memblokir spam pada WordPress, kita bisa menggunakan plugin anti-spam. Ya, salah satu contohnya yaitu Akismet. Sehingga kita bisa melindungi blog kita dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Sini saya akan buka untuk websitenya Akismet dan kita lihat di plugin ya, di menu plugin di WordPress kita. Oke, jadi untuk websitenya Akismet itu ini ya teman-teman, akismet.com. Silakan teman-teman buka. Jadi untuk Akismet ini sudah jutaan website digunakan. Tujuannya jelas untuk melindungi websitenya ya, atau website orang yang menggunakan itu dari yang namanya komentar spam. Jadi itu sangat penting sekali. Cara instalasi atau cara memulainya itu sangat mudah, hanya 3 simple step. Hanya menggunakan 3 langkah ya. 3 langkah kecil. Jadi di sini untuk cara memulainya itu bisa dengan memulai mendaftar ya di Akismet Plan. Kemudian teman-teman bisa aktifkan menggunakan APK ya. Kemudian bisa menikmati website kita aman atau blog kita aman dari yang namanya spam. Nah, di sini kita bisa lihat sampai saat ini ya, itu komentar spam yang sudah diblok sama Akismet itu sudah 540 miliar. Jadi ini sangat banyak sekali. Bahkan setiap detik pun ini berubah ya. Setiap detik itu bertambah terus. Jadi memang cukup membuat prihatin untuk orang-orang yang membuat spam komentar ya. Dan kita harus memaksimalkan atau memanfaatkan yang namanya plugin Akismet ini. Untuk cara menambahkan Akismet itu teman-teman bisa klik ya di sini ya. Atau di sini sudah muncul. Kalau belum muncul, teman-teman bisa cari di pencarian. Namanya adalah Akismet Spam Protection ya. Silahkan teman-teman install, kemudian aktifkan. Oke, selanjutnya kita akan ke tips dan trik WordPress untuk blogging yang ketiga, yaitu selalu kompres gambar. Ya, jadi saya akan jelaskan sedikit mengenai gambar di WordPress ya. Gambar untuk aktivitas ngeblog kita. Gambar dengan ukuran yang besar itu dapat mempengaruhi kecepatan loading blog kita. Semakin besar ukuran gambar, itu semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk memuatnya di halaman blog kita, sehingga mengakibatkan waktu loading blog kita yang lama dan menurunkan pengalaman pengguna. Gambar ukuran besar juga menghabiskan ruang penyimpanan pada server kita. Jadi kalau yang pertama ini adalah ketika ukuran gambar kita tuh misalkan 1 mega ya, 2 mega atau bahkan bisa lebih dari itu, maka blog kita akan lebih lama gitu ketika kita buka suatu artikel yang di dalamnya itu ada gambar yang ukurannya besar. Terlebih ketika user atau pengguna itu menggunakan jaringan internet yang misalkan 4G atau 3G ya, di bawahnya itu akan lebih ya, lebih lama lagi ya, yang akan membuat user kembali untuk mencari artikel yang lain. Sehingga ya kembali lagi yang tadi seperti kecepatan blog ya. Jadi intinya ya semakin lama loading blog kita ya pengguna ya males gitu akan cari
blog atau artikel yang loadingnya cepat. Kemudian selain itu, ukuran gambar yang besar itu juga bisa menghabiskan ruang penyimpanan pada server kita. Jadi kalau misalkan server kita tuh cuma 2 giga ya, 4 giga, itu kan terbatas ya. Nah, semakin banyak gambar, kemudian semakin besar dari setiap gambar ukurannya, ya semakin lama ya habis gitu server kita penyimpanannya. Maka dari itu pentingnya untuk mengkompres ya. Kita juga harus memperhatikan kualitas gambar yang kita gunakan. Terlalu banyak mengompres ya, gambar dapat mengurangi kualitas gambar itu sendiri. Sehingga perlu melakukan penyeimbangan antara kualitas gambar dan ukuran file yang dihasilkan. Jadi ketika teman-teman mendapatkan misalkan ukuran gambar 2 MB, kemudian teman-teman ingin kompres ya, usahakan hasil kompresnya itu kualitasnya itu sama atau mirip gitu. Jadi nggak ngeblur atau nggak burem ya. Jadi hasilnya tuh masih bagus. Ukurannya kecil ataupun kita bisa resize, tetapi kualitas gambarnya itu tetap baik. Nah, kemudian saya juga menyarankan untuk formatnya, ekstensinya itu menggunakan WP ya, .wp. Itu lebih baik untuk browser ya. Jadi bukan PNG atau bukan JPEG. Sekarang saya akan mencoba ngasih tahu ke teman-teman bagaimana mencari tempat atau tools online untuk kompres gambar ya. Nah ini teman-teman, silahkan teman-teman cari di Google, buka Google kemudian cari kompres image online. Nah di sini sudah ada banyak sekali website yang siap pakai, websitenya gratis yang bisa kita gunakan untuk mengkompres image ya atau mengkompres gambar. Sini ada sangat banyak, yaitu ada I Love Image ya, ada yang namanya kompres JPEG ya, kompres Tugu dan yang lainnya. Semuanya sama fungsinya, yaitu untuk mengecilkan ukuran gambar. Tetapi yang saya gunakan ya, yang sampai saat ini saya gunakan dan sering saya gunakan, itu namanya Squash. Silahkan teman-teman cari yang namanya Squash ya. Nih, squash.app. Teman-teman bisa klik ya. Jadi untuk squash.app ini menurut saya sangat baik ya. Kita bisa memilih untuk mengkompresnya itu berapa persen, kemudian kita bisa memilih menggunakan format apa ekstensinya dan yang lainnya. Di sini kita bisa mencoba ya. Di sini kita sudah dikasih untuk kita coba misalkan 2,8 mega ya. Nih. 2,8 mega di sini kita bisa lihat dengan kompres mouse JPEG ya. Kualitasnya 75%. Jadi 75% itu masih sangat baik, masih sangat bagus. Itu pun ukurannya menjadi 800 kilobyte dari yang tadinya ya 2 lebih ya, 2 mega lebih. Nah, kemudian saya ingin misalkan resize nih. Saya ingin resize. Misalkan untuk fitur image ya, itu sekitar 900 ya. Kita coba 900, maka berubah menjadi 72 kilobyte. Kemudian untuk formatnya saya ubah menjadi WP ya. Maka hasilnya menjadi 67 kilobyte. Dari yang tadinya 2 mega lebih ya. Ini luar biasa ya. Jadi ini adalah salah satu tools atau website untuk saya mengkompres gambar dari dulu sampai sekarang ya. Jadi termasuk favorit, saya nggak pernah membuka yang lain. Saya selalu gunakan Squash app ya. Silakan teman-teman misalkan mau gunakan Squash atau mau menggunakan website kompres image yang lain ya, silakan. Yang penting adalah ketika teman-teman mau mengupload image atau gambar ke WordPress, itu harus dikompres terlebih dahulu. Ada banyak hal yang tadi sudah kita sampaikan, kenapa alasannya, itu yang pasti untuk kebaikan dari website dan blog kita. Oke, untuk selanjutnya yaitu menggunakan fitur image. Jadi tips yang selanjutnya itu adalah menggunakan fitur image. Apa sih fitur image itu? Jadi fitur image itu bisa memberikan tampilan yang lebih menarik pada postingan kita dan membuat pembaca blog lebih tertarik.
Dengan menggunakan gambar yang tepat, pembaca dapat dengan lebih mudah memahami apa yang akan dibahas dalam postingan. Fitur image bisa membantu meningkatkan SEO blog kita. Mesin pencari seperti Google cenderung memberikan peringkat yang lebih baik pada postingan yang memiliki fitur image dan deskripsi yang relevan. Oke, sekarang kita akan coba buka salah satu blog yang cukup baik ya, yang memberikan tutorial-tutorial blog ya. Di sini saya akan coba buka dan kita lihat fitur image-nya itu seperti apa sih. Oke teman-teman, jadi ini saya sudah buka untuk blognya WP Beginner, dan saya juga sudah membuka untuk tab Facebook ya, yang nanti kita akan coba melihat seperti apa sih fungsi dari feature image ya. Yang pertama yang kita lihat ya, biasanya untuk di blog, untuk di halaman blog ya, itu kan ada yang namanya gambar ya, gambar di tampilan depan ya, display yang paling depan itu seperti ini adalah fitur image. Jadi gambar apa sih yang ingin teman-teman tampilkan gitu. Sekarang kita coba lihat untuk tampilan di media sosial. Jadi ketika kita share ya, ini misalkan kita copy ya, kita share di sini di Facebook. Ini misalkan kita copy paste, tampilannya adalah seperti ini ya teman-teman. Jadi fitur image itu adalah gambar yang mendeskripsikan postingan kita. Jadi postingan kita itu sebelum dibuka sama orang lain, linknya sebelum dibuka sama orang lain, maka harus menampilkan gambar yang sesuai gitu. Jadi supaya orang tuh lebih tertarik. Oh tentang ini, oh mau pembahasan tentang ini. Jadi fitur image itu kalau bisa yang menampilkan sejelas-jelasnya gitu isi dari postingan kita. Jadi misalkan dengan judul ataupun dengan kata kunci, kemudian gambarnya juga diberikan gambar yang relevan gitu kan. Itu akan sangat membantu teman-teman semua. Oke, semoga dapat dipahami ya untuk fitur image. Kita lanjut ya. Oke teman-teman, kita lanjut yang terakhir nih ya. Tips yang terakhir yaitu maksimalkan internal link. Jadi apa sih internal link itu? Internal link adalah link yang menghubungkan antara satu halaman ke halaman lain di dalam blog kita. Dengan menambahkan tautan, jadi link itu sama dengan tautan ya. Tautan ke postingan terkait dan bermanfaat. Jadi kita bisa meningkatkan traffic ataupun lalu lintas pengunjung blog kita itu lebih baik ya dengan adanya internal link. Nah, di sini saya buka lagi untuk blognya WP Beginner. Jadi sini ada banyak link ya. Nah, link yang ada di dalam blog yang mengarah ke halaman lain di satu blog itu namanya internal link. Jadi ini misalkan saya open. Nah, ini kan masih satu domain ya. Masih satu URL. Itu berarti adalah namanya internal link. Kalau linknya itu mengarah ke website lain, ke domain lain, itu namanya external link ya. Jadi itu yang perlu teman-teman maksimalkan ya, optimalkan untuk yang namanya internal link. Dan internal link ini harus yang relevan ya, harus yang relevan sehingga nanti hasilnya juga baik gitu. Google juga bisa melihat dengan baik, oh ini misalkan artikel ini ya, how to make a WordPress website, itu sama dengan artikel yang lain ya, seperti ini. Artikel yang ada di sini itu sama, makanya akan terus direkomendasikan sama ataupun lebih mudah crawlnya ya oleh pihak Google ataupun mesin pencari yang lain. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu untuk videonya, tips dan trik WordPress ya untuk ngeblog, untuk blogging kita. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk teman-teman subscribe ya, subscribe channel ini. Semoga saya bisa konsisten untuk membuat konten-konten yang bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.